Ya, saudara, seorang jurnalis sangat rentan tertular COVID-19 karena dalam melaksanakan tugasnya bertemu banyak orang ataupun juga kalangan. Untuk itu, Ketua PWI untuk wilayah Kalimantan Timur meminta wartawan masuk dalam prioritas untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Telah bersama kami, Ketua PWI untuk wilayah Kalimantan Timur, Bang Endro S. Effendi melalui Zoom untuk membahas hal ini. Baik, Bang Endro, selamat sore. Dan selamat bergabung bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Pertama mungkin bisa dijelaskan Bang Endro secara kumulatif ada berapa banyak jumlah wartawan yang ada di Kalimantan Timur dan apakah semua wartawan ini nantinya akan mendapatkan vaksin COVID-19? Baik, terima kasih. Dari penjelasan Bapak Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021 lalu, secara virtual juga melalui Zoom, beliau menyatakan bahwa khusus vaksin tahap kedua, wartawan akan mendapatkan jatah sebanyak 5.000 vaksin atau 5.000 orang. Ini tentu kita tahu bahwa jumlah wartawan di seluruh Indonesia hampir lebih kurang 160.000 ya. Untuk di Kaltim sendiri, anggota PWI Kaltim ada 340-an orang ya. Ini yang baru anggota PWI, belum anggota AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada anggota IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan ada juga wartawan yang belum tergabung di antara organisasi profesi. Dan ini juga baru tercatat wartawan, belum lagi pekerja media. Seperti misalnya di TVRI kan tentu tidak semuanya reporter atau wartawan, ada juga pekerja media di TVRI yang juga perlu diperhatikan untuk mendapatkan vaksin. Jadi kami juga masih menunggu juknis. Kalimantan Timur nanti jatahnya ada berapa banyak. Dari Kalimantan Timur itu sendiri nanti akan dipecah ke setiap masing-masing kabupaten kota, ke 10 kabupaten kota, sehingga nanti proses vaksinasi itu bukan di Provinsi Kaltim tapi dicerahkan ke kabupaten kota. Khusus PWI Kaltim karena tidak ada PWI Samarinda, maka PWI Kaltim akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Demikian, Mbak. Untuk koordinasinya sendiri seperti apa, Bang Endro, untuk dari PWI kepada pemerintah provinsi dan juga Dinas Kesehatan di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ini? Sudah sejauh mana koordinasi yang sudah dilakukan? Ya, kita sudah sudah minta tim, di kita ada memang Wakil Ketua Bidang Kesra, juga ada Wakil Ketua Bidang Kesehatan yang selama ini juga ikut membantu proses ini. Jadi saat ini kita sedang komunikasi intens karena memang dari Dinas Kesehatan Kota juga masih menunggu dari kementerian ya, dari Kementerian Kesehatan. Nantinya dari Kementerian Kesehatan itu akan memutuskan, misalnya Kalimantan Timur akan mendapatkan jatah vaksin wartawan berapa orang. Itu akan dibagi. Karena tentu saja akan lebih banyak sepertinya di awal di Pulau Jawa karena 5.000 itu sangat kecil ya. Sangat sedikit kalau dibanding jumlah wartawan yang ada. Tapi kita tetap berharap wartawan di Kalimantan Timur tetap mendapat prioritas karena data terakhir pekan lalu ini kami belum menghimpun data baru, sudah ada 34 wartawan yang terpapar COVID. Ya alhamdulillah sejauh ini dari 34 ini tidak ada yang sampai tutup usia, semuanya bisa kembali normal. Ya mungkin alhamdulillah karena daya tahan teman-teman wartawan cukup baik, cukup fit sehingga bisa melalui kondisi ini dengan baik. Demikian. Baik, Bang Endro, bagaimana kesiapan dari wartawan? Apakah sangat antusias untuk menerima vaksin COVID-19 ini? Ya, ini sampai saat ini PWI sendiri memang cukup banyak ditelepon dari teman-teman wartawan maupun perusahaan-perusahaan media ya, termasuk RRI, TVRI, kemudian Kaltim Pos, Tribun dan sebagainya. Mereka komunikasi intens dengan kita. Nah, saat ini PWI sendiri juga sedang menyiapkan data karena tentu saja teman-teman wartawan yang sudah positif COVID dan kemudian negatif tentu tidak perlu masuk dalam prioritas vaksin karena sudah tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin kalau sudah positif ya. Nah, ini terus kami akan lakukan, termasuk begitu nanti sudah ada form yang fix dari Dinas Kesehatan Kota, kami akan teruskan kembali untuk cross check ulang ke masing-masing media, termasuk misalnya ke TVRI,
ke media-media yang ada di Kaltim untuk betul-betul semua wartawan dan pekerja media yang ada di Kalimantan Timur harapannya bisa divaksinasi. Kalaupun di tahap kedua ini belum mendapat giliran, ya tentu saja kita bisa menunggu di vaksinasi tahap ketiga. Mungkin begitu. Bang Hendro, tadi sempat dikatakan bahwa ada sekitar 340 wartawan yang terdata. Ini masih banyak yang belum terdata, termasuk juga rekan-rekan media online begitu. Ini lantas seperti apa nantinya pengawasan yang akan dilakukan sendiri oleh PWI dalam pemberian vaksinasi COVID-19 ini nanti? Ya, jadi begini, tentu saja seperti di daerah lain yang sudah dilakukan, Dinas Kesehatan Kota akan dan juga Dinas Kesehatan Provinsi akan intens berkomunikasi dengan organisasi profesi ya. Nah, inilah pentingnya kepada teman-teman wartawan yang mungkin sampai saat ini belum tergabung dalam organisasi manapun yang sudah yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Kami harapkan, kami himbau untuk bisa bergabung menjadi anggota profesi, karena hal-hal yang seperti inilah yang kita hadapi ya. Jadi kalau kita sendiri nanti ada apa-apa, sulit pendataannya dan pembinaan juga agak sulit dilakukan. Kami juga tentu tidak mewajibkan harus anggota PWI, masih ada IJTI, ada AJI yang silakan boleh memilih organisasi profesi manapun. Yang penting muaranya adalah, semangatnya adalah ada pembinaan di sana, ada peningkatan profesionalisme di sana, sehingga betul-betul wartawan ini ya wartawan, bukan yang orang yang tiba-tiba mengaku wartawan. Demikian. Baik, Bang Endro, apakah PWI saat ini menerapkan mekanisme atau sistem bagi wartawan yang tidak terdaftar di PWI untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Ya, tentu saat ini kalau PWI ditanya seperti itu, PWI tentu akan memprioritaskan anggota dulu. Ya, itu udah otomatis. Baik organisasi lain juga akan melakukan hal yang sama. Kecuali kalau kemudian ternyata jatah yang diberikan kuotanya cukup banyak, baru kita bisa misalnya anggota PWI ada 340, ternyata vaksin untuk Kaltim jatahnya 1000 misalnya. Ya, ini otomatis akan sangat memudahkan, sehingga tidak hanya wartawan yang akan kita prioritaskan, juga pekerja media ya. Tentu di TVRI misalnya ada yang divisi ini, divisi itu gitu kan, itu perlu juga kita prioritaskan karena mereka juga ikut berdampak. Wartawannya yang keluyuran nih dari berita, begitu kembali ke redaksi, kembali ke kantor kan akan bersentuhan juga dengan pekerja media yang ada di dalam kantor. Tentu ini juga sangat riskan kalau tidak divaksin. Demikian. Baik, terima kasih Bang Hendro Effendi, Ketua PWI Kaltim. Semoga pemberian vaksin COVID-19 kepada rekan-rekan wartawan ini akan berjalan lancar tanpa terkecuali.